Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Syahroni dengan jabatan Teknik Penyihatan Lingkungan Ahli Pertama. Untuk kali ini saya akan memaparkan tentang laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan pada unit kerja bidang sanitasi dan permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Latar belakang pentingnya orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan. Orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan membangun kesadaran akan pentingnya integritas, profesionalisme, dan moralitas dalam tugas dan perilaku seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai aparatur sipil negara. Nilai etika menjadi fondasi yang kuat dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat dengan baik. Orientasi ini juga dapat membantu menegakkan standar tinggi dalam pelayanan publik dan memberikan panduan bagi PPPK dalam menghadapi dilema etis pekerjaan sehari-hari. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dari pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari yang pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah di Kabupaten Cirebon, yaitu Bupati Cirebon, Wakil Bupati Cirebon, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas yang terdiri dari 22 dinas, badan yang terdiri dari 6 badan, dan kecamatan yang terdiri dari 40 kecamatan. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK. PPPK sebagai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas dari ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon berdasarkan isu strategis yang pertama adalah keterbatasan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan. Yang kedua, meningkatnya intensitas kemacetan. Yang ketiga, pendangkalan saluran irigasi dan keterbatasan penyedia infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Yang keempat, keterbatasan cakupan layanan air bersih. Yang kelima, belum adanya instalasi pengelolaan air limbah terpadu atau IPLT. Yang keenam, terbatasnya capaian pengurangan sampah dan keterbatasan cakupan pelayanan pengelolaan sampah. Yang ketujuh, belum optimalnya kinerja penataan ruang Kabupaten Cirebon. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk meningkatkan layanan infrastruktur pekerjaan umum antara lain. Yang pertama, meningkatnya infrastruktur sumber daya air. Yang kedua, meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang handal. Yang ketiga, meningkatnya kinerja perencanaan, pemanfaatan,
dan pengendalian tata ruang. Yang keempat, meningkatnya layanan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan penampungan sampah. Yang kelima, meningkatnya layanan bangunan gedung. Yang keenam, meningkatnya layanan jasa konstruksi. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Penataan Ruang, Bidang Sanitasi dan Permukiman, Bidang Bangunan Gedung, dan UPT yang meliputi UPTD Pengelolaan Air Penataan Ruang Jalan dan Jembatan Wilayah 1, UPTD Pengelolaan Air Penataan Ruang Jalan dan Jembatan Wilayah 2, UPTD Pengelolaan Air Penataan Ruang Jalan dan Jembatan Wilayah 3, UPTD Pengelolaan Air Penataan Ruang Jalan dan Jembatan Wilayah 4, UPTD Pengelolaan Air Penataan Ruang Jalan dan Jembatan Wilayah 5, UPTD Pengelolaan Air Penataan Ruang Jalan dan Jembatan Wilayah 6, UPTD Pengelolaan Air Penataan Ruang Jalan dan Jembatan Wilayah 7, UPTD Pengelolaan Air Penataan Ruang Jalan dan Jembatan Wilayah 8, UPTD Peralatan dan Perbengkelan, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi. Ini adalah struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas yang dijabat oleh Bapak Insinyur Iwan Rizky, Sekretaris Dinas yang dijabat oleh Bapak Tommy Hendrawan ST yang membawahi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Kepala Bidang Sumber Daya Air yang dijabat oleh Bapak Reza Fauzi ST yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Kepala Bidang Bina Marga yang dijabat oleh Bapak Iwan Santoso ST yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Kepala Bidang Bina Konstruksi yang dijabat oleh Bapak Lukman Sugiarto ST yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Kepala Bidang Penataan Ruang yang dijabat oleh Bapak Dadang Junaidi ST yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Kepala Bidang Sanitasi dan Permukiman yang dijabat oleh Bapak Sugeng Wahyudi ST yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Kepala Bidang Bangunan Gedung yang dijabat oleh Bapak Ahmad Rizal STMT yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Kepala UPTD PUPR Wilayah 1 sampai 8, Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan, Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi. Tupoksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Teknik Penyihatan Lingkungan Ahli Pertama. Jabatan Teknik Penyihatan Lingkungan Ahli Pertama merupakan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan penata kelolaan penyihatan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional penata kelola penyihatan lingkungan yang menggantikan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/MK-Waspan-10/1999 tentang jabatan fungsional teknik penyihatan lingkungan dan angka kreditnya. Tupoksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Teknik Penyihatan Lingkungan Ahli Pertama memiliki unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penata kelola penyihatan lingkungan antara lain perencanaan bidang penyihatan lingkungan, pembinaan bidang penyihatan lingkungan, penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang penyihatan lingkungan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, penyelenggaraan sistem drainase lingkungan,
dan tanggap darurat bidang penyehatan lingkungan. Rencana hasil kerja PPPK. Metrik rencana hasil kerja PPPK selama kontrak. Sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang harus mengutamakan kualitas pelayanan publik dan penyelenggara pemerintah yang baik, good governance, core value berakhlak, dan employer branding ASN bangga melayani bangsa, dengan jabatan teknik penyihatan lingkungan ahli pertama, dengan tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan penata kelolaan penyihatan lingkungan, maka disusunlah rencana hasil kerja berdasarkan isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, yakni isu keterbatasan cakupan layanan air bersih, isu belum adanya instalasi pengelolaan air limbah terpadu, dan isu keterbatasan cakupan pelayanan pengelolaan sampah dengan tujuan meningkatkan layanan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan penampungan sampah yang akan dilaksanakan dari tahun 2024 sampai dengan 2028 dengan rincian sebagai berikut. Rencana hasil kerja PPPK yang digambarkan dalam matriks rencana hasil kerja PPPK selama kontrak untuk rencana aksi tahun 2024. Yang pertama, kegiatan menyusun analisa harga satuan pekerjaan AHSP dengan format MS Excel sesuai dengan Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan tujuan kinerja untuk mempermudah dan sebagai pedoman perencanaan teknis konstruksi baik organisasi perangkat daerah maupun desa di pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam menentukan rencana anggaran biaya atau RAB. Indikator pencapaian: tersedianya dokumen analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP dan analisa standar biaya ASP. Waktu perolehan yakni 5 bulan dari bulan Juni 2024 sampai dengan Oktober 2024. Yang kedua, membuat rekapitulasi daftar penerima manfaat kegiatan sistem penyediaan air minum atau SEPAM dengan tujuan kinerja untuk mengetahui jumlah penduduk per tahun yang mendapatkan pelayanan sistem penyediaan air minum atau SEPAM di Kabupaten Cirebon. Indikator pencapaian: tersedianya dokumen rekapitulasi daftar penerima manfaat kegiatan sistem penyediaan air minum atau SEPAM. Waktu perolehan 2 bulan dari bulan November 2024 sampai dengan Desember 2024. Yang ketiga, kegiatan membuat rekapitulasi daftar penerima manfaat kegiatan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD dengan tujuan kinerja untuk mengetahui jumlah penduduk per tahun yang mendapatkan pelayanan sistem penyediaan air limbah domestik atau SPALD di Kabupaten Cirebon. Indikator pencapaian: tersedianya dokumen rekapitulasi daftar penerima manfaat kegiatan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD dengan waktu perolehan yakni 2 bulan dari bulan November 2024 sampai dengan Desember 2024. Untuk rencana aksi tahun 2025 yakni nomor 1, pendampingan perencanaan teknis instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT dengan tujuan kinerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian instalasi pengolahan lumpur tinja IPLT. Indikator pencapaian: tersedianya dokumen perencanaan teknis instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT dengan waktu perolehan yaitu 12 bulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Yang kedua, kegiatan perencanaan teknis sistem penyediaan air minum atau SEPAM dengan tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur air bersih. Indikator pencapaian: tersedianya dokumen perencanaan teknis sistem penyediaan air minum SEPAM. Waktu perolehan 4 bulan dari Januari 2025 sampai dengan April 2025. Yang ketiga, kegiatan perencanaan teknis sistem dan pengelolaan persampahan regional dengan tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan regional.
Indikator pencapaian, tersedianya dokumen perencanaan teknis, sistem, dan pengelolaan persampahan regional. Waktu perolehan, yakni 4 bulan, dari bulan Januari 2025 sampai dengan April 2025. Yang keempat, kegiatan perencanaan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALDE dengan tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur sanitasi. Indikator pencapaian, tersedianya dokumen perencanaan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALDE dengan waktu perolehan 4 bulan dari Januari 2025 sampai dengan April 2025. Yang kelima, kegiatan pendampingan pelaksanaan konstruksi di bidang sanitasi dan permukiman dengan tujuan kinerja meningkatkan pelaksanaan konstruksi di bidang sanitasi dan permukiman. Indikator pencapaian, kualitas dan kuantitas konstruksi sesuai dengan rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis. Waktu perolehan, yakni 8 bulan dari bulan Mei 2025 sampai dengan Desember 2025. Rencana Aksi Tahun 2026 yang nomor 1. Kegiatan perencanaan teknis sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur air bersih. Indikator pencapaian, tersedianya dokumen perencanaan teknis sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan waktu perolehan yakni 4 bulan dari bulan Januari 2026 sampai dengan April 2026. Yang kedua, kegiatan perencanaan teknis sistem dan pengelolaan persampahan regional dengan tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan regional. Indikator pencapaian, tersedianya dokumen perencanaan teknis sistem dan pengelolaan persampahan regional. Waktu perolehan, yakni 4 bulan dari bulan Januari 2026 sampai dengan April 2026. Perencanaan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALDE dengan tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur sanitasi. Indikator pencapaian, tersedianya dokumen perencanaan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALDE dengan waktu perolehan yakni 4 bulan dari bulan Januari 2026 sampai dengan April 2026. Yang keempat, kegiatan pendampingan pelaksanaan konstruksi di bidang sanitasi dan permukiman dengan tujuan kinerja meningkatkan pelaksanaan konstruksi di bidang sanitasi dan permukiman. Indikator pencapaian, kualitas dan kuantitas konstruksi sesuai dengan rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis dengan waktu perolehan yakni 8 bulan dari bulan Mei 2026 sampai dengan Desember 2026. Rencana Aksi Tahun 2027. Yang pertama, kegiatan perencanaan teknis sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur air bersih. Indikator pencapaian, tersedianya dokumen perencanaan teknis sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan waktu perolehan 4 bulan dari Januari 2027 sampai dengan April 2027. Yang kedua, perencanaan teknis sistem dan pengelolaan persampahan regional dengan tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan regional dengan indikator pencapaian, tersedianya dokumen perencanaan teknis sistem dan pengelolaan persampahan regional. Waktu perolehan 4 bulan dari bulan Januari 2027 sampai dengan April 2027. Yang ketiga, perencanaan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALDE dengan tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur sanitasi dengan indikator pencapaian, tersedianya dokumen perencanaan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALDE dengan waktu perolehan yakni 4 bulan dari bulan Januari 2027 sampai dengan April 2027. Yang keempat, pendampingan pelaksanaan konstruksi di bidang sanitasi dan permukiman dengan tujuan kinerja meningkatkan pelaksanaan konstruksi di bidang sanitasi dan permukiman dengan indikator pencapaian, kualitas dan kuantitas konstruksi sesuai dengan rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis. Waktu perolehan 8 bulan dari bulan Mei 2027 sampai dengan Desember 2027.
Rencana aksi tahun 2028. Yang pertama, kegiatan perencanaan teknis sistem penyediaan air minum atau SEPAM dengan tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur air bersih. Indikator pencapaian, tersedianya dokumen perencanaan teknis sistem penyediaan air minum atau SEPAM. Waktu perolehan 4 bulan dari bulan Januari 2028 sampai dengan April 2028. Yang kedua, perencanaan teknis sistem dan pengelolaan persampahan regional dengan tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan regional. Indikator pencapaian, tersedianya dokumen perencanaan teknis sistem pengelolaan persampahan regional. Waktu perolehan 4 bulan dari bulan Januari 2028 sampai dengan April 2028. Yang ketiga, kegiatan perencanaan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik atau SEPALD. Tujuan kinerja meningkatkan layanan infrastruktur sanitasi. Indikator pencapaian, tersedianya dokumen perencanaan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik atau SEPALD dengan waktu perolehan 4 bulan dari bulan Januari 2028 sampai dengan April 2028. Yang keempat, pendampingan pelaksanaan konstruksi di bidang sanitasi dan permukiman dengan tujuan kinerja meningkatkan pelaksanaan konstruksi di bidang sanitasi dan permukiman. Indikator pencapaian, kualitas dan kuantitas konstruksi sesuai dengan rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis. Waktu perolehan 8 bulan dari bulan Mei 2028 sampai dengan Desember 2028. Ini contoh foto kegiatan sistem penyediaan air minum SEPAM di Kabupaten Cirebon. Yang ini contoh dokumentasi kegiatan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SEPALD menggunakan tangki septik pabrikasi. Yang ini contoh dokumentasi kegiatan sistem dan pengelolaan persampahan regional bangunan TPS 3R. Kesimpulan dari hasil penjabaran di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada ASN PPPK untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi serta visi misi instansi. Yang ketiga, sebagai ASN PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang keempat, mengetahui rencana strategi yang ada di organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon. Daftar pustaka. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyihatan Lingkungan. Yang keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Yang kelima, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk poin 6 sampai poin 12 itu ngambil referensi dari video yang berada di ebangkom.cirebon.kap.go.id. Sekian pemaparan dari saya tentang laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan di Kabupaten Cirebon. Mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.